Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia nikmat kesehatan, kemudahan dari Allah sehingga kita bisa bertemu mencintai ini. Pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang paling mulia di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang nanti kita, anak kita, keluarga kita yang mendapatkan dari beliau kumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan Al-Ustaz Abu Muhammad hafizahullah ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ummahati fillah yang telah hadir di kajian tauhid siang hari ini.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada segenap media partner yang sudah hadir di kajian pagi siang hari ini. Sebelum memulai kajian siang hari ini, izinkan saya selaku MC untuk membacakan tata tertib dalam bermajelis. Yang pertama, mari kita meluruskan dalam jalan ini. Kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan tauhid untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz. Mengingatkan kepada Anda semua untuk mempersiapkan studio agar tidak terputus selama kajian berlangsung. Yang kelima, kita akan bertanya melalui tafsir. Demikian tata tertib kajian hari ini. Dan untuk semuanya memperhatikan. Ya, tamam Mbati Azizat, pada kajian tauhid siang hari ini bersama Al-Ustaz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala yang bertema indahnya akidah Islamnya. Tapi sebelum memulai acara, izinkan Ana membaca profil singkat beliau. Abu Muhammad Fuad Al-Athari, alumni Institut Yogyakarta dan Al-Madinah Surakarta, pengajar pondok pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengajar serial belajar BP, penasihat lembaga pendidikan ilmiah bagian Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Radha dan Yayasan Pembelajaran Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau juga mengisi kajian tentang berkajian di beberapa masjid di Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu. Demikian penjelasan dari beliau. Kita tunggu Ustaz Abu Muhammad hari ini. Waktu dan tempat sudah kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita, kajian akidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membahas tentang sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih membahas sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita butuh sekitar 3 pertemuan lagi untuk menyelesaikan pembahasan ini sebelum beralih kepada pembahasan yang berikutnya. Kemudian penulis yang kita lanjutkan apa yang kita sebutkan pada pekan kemarin. Setelah itu penulis menyebutkan surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11 sudah beberapa kali kita sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini didatangkan oleh penulis rahimahullah taala setelah 3 perkataannya yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Masih ingat Bu apa yang disebutkan oleh penulis pertemuan kemarin? Wa kullu syai'in ilaihi fakirun wa kullu amrin 'alaihi yasirun la yahtaju ila syai'in. Ini 3 perkataan terakhir dari penulis yang kemarin kita sebutkan. Pertama, kemarin penulis mengatakan wa kullu syai'in ilaihi fakirun. Segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin 'alaihi yasirun. Dan seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, wala yahtaju ila syai'in, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun juga dan kepada apapun juga. Ini yang kemarin kita bahas, Bu, ya. Ini yang kemarin kita bahas. Kemarin kita membahas yang pertama, kullu syai'in ilaihi faqirun. Segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia yang di langit maupun yang di bumi, yang hidup maupun yang mati, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang gaib, seluruhnya, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah As-Samad dan Allah adalah Al-Qayyum. Nah, Allah adalah As-Samad dan Allah adalah Al-Qayyum. Apa makna As-Samad, Bu? Allah itu As-Samad. Nah, Allah itu As-Samad. Apa arti As-Samad? As-Samad adalah tempat bergantung segala sesuatunya dan tempat bersandar segala sesuatunya. Apa yang perlu digantungkan dan apa yang perlu disandarkan, segala sesuatu yang tidak bisa tegak dengan sendirinya. Iya, Bu. Ada tiang, dia tidak bisa tegak dengan sendirinya, terus tiangnya harus digimanakan, Bu? Disandarkan. Iya.
Ada sesuatu yang tidak bisa tegak dengan sendirinya, maka dia harus digantungkan. Jadi yang namanya tempat bersandar, tempat bergantung itu adalah tempat untuk menegakkan segala sesuatu yang tidak bisa tegak dengan sendirinya. Dan Allah adalah As-Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatunya, tempat bersandar segala sesuatunya. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dari yang paling besar sampai yang paling kecil tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya butuh sandaran, semuanya butuh tempat untuk bergantung. Dan satu-satunya sandaran, satu-satunya tempat bergantung yang bisa mereka harapkan hanyalah Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu makna as-samad. Tempat bergantung, tempat bersandar segala sesuatu. Kita butuh sandaran. Kita butuh tempat untuk bergantung karena kita tidak bisa tegak dengan sendirinya. Itu as-samad. Kemudian juga Allah Al-Qayyum. Masih ingat Bu apa mana Al-Qayyum, Bu? Al-Qayyum apa artinya? Al-Qaim bi nafsihi al-muqim li ghairihi. Itu maknanya, Bu. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya seringnya Al-Hayyu maknanya apa? Apa Al-Qayyum seringnya diterjemahkan apa? Yang senantiasa mengurus makhluk-makhluknya gitu ya. Itu terjemahan kurang, Bu. Itu terjemahan kurang karena hanya mencakup setengah dari makna Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya yang pertama Al-Qaim bi nafsihi, yang tegak dengan sendirinya. Nah, Allah itu tegak dengan sendirinya. Allah itu adalah zat yang mandiri. Tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang memeliharanya, tidak ada yang mengurusnya. Itu namanya Al-Qaim bi nafsihi, yang tegak dengan sendirinya. Kemudian al-muqim li ghairi, dia yang menegakkan yang lainnya. Segala sesuatunya selain daripada dirinya itu Allah yang menegakkan. Allah yang menciptakannya, Allah yang memeliharanya, Allah yang mengurusnya. Termasuk kita semua. Kita ini ditegakkan oleh Allah. Kita ini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memelihara dan mengurus kita. Nah, itu makna Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya yang tegak dengan sendirinya dan yang menegakkan yang lainnya, seluruh hamba-hambanya. Langit itu bumi yang sedemikian besarnya, yang sedemikian kokohnya, yang 7 lapis sebanyaknya itu, Bu. Itu sampai sekarang masih seperti itu karena masih ditegakkan oleh Allah. Masih ditahan oleh Allah. Kalau tidak pecah itu sudah. Bumi ini tempat kita, nah bumi ini ya masih terhampar seperti ini, masih tenang, kita masih bisa berjalan, masih bisa tidur, masih bisa mencari penghidupan di atasnya. Ini juga karena masih ditegakkan oleh Allah. Kalau tidak bumi ini terbelah. Nah, kalau tidak bumi ini terbelah, gunung-gunungnya akan tercerabut. Itulah nanti yang akan terjadi pada bumi ini. Nah, ketika tidak lagi ditegakkan oleh Allah dan ketika itu tegaklah yang namanya hari kiamat. Kita juga seperti itu, masih bisa hadir di masjid ini, masih bisa duduk ya, masih bisa mendengar dan melihat karena kita masih ditegakkan oleh Allah. Kalau tidak tumbang kita kolaps dan ujung-ujungnya mati. Itulah makna Al-Qayyum. Ya. Jadi segala sesuatunya tanpa terkecuali seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah As-Samad. Apa tadi mana As-Samad, Bu? Tempat bergantung dan tempat bersandar segala sesuatunya. Apa sih yang perlu? Apa sih, Bu, yang butuh tempat bersandar? Yang butuh tempat bersandar itu adalah yang tidak bisa tegak dengan sendirinya, termasuk kita semua. Dan Allah adalah Al-Qayyum. Dia adalah zat yang tegak dengan sendirinya dan dia yang menegakkan hambanya. Nah, dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Allah itu adalah Al-Ghani dan Al-Mughni. Nah, Allah adalah Al-Ghani dan Al-Mughni. Mana Al-Ghani? Apa arti Al-Ghani, Bu? Dat yang maha kaya, dat yang maha cukup, yang tidak butuh kepada
selainnya, itu namanya Al-Ghani. Zat yang maha kaya, yang maha cukup, yang tidak butuh kepada selainnya. Dan dia adalah Al-Mughni. Al-Mughni yang memberikan kecukupan, yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya, yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi Al-Ghani itu terkait dengan sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zat Allah. Al-Mughni itu terkait dengan sifat fi'liyah. Dia sebagai zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada selainnya. Nah, dia disebut dengan Al-Ghani. Dan ketika dia memberikan kecukupan, memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, dia disebut dengan Al-Mughni. Itu Allah, Allah Al-Ghani dan Al-Mughni, dat yang maha cukup dan yang memberikan kecukupan. Sementara kita Al-Fakir, fakir tuh, fakir jamaknya apa? Fuqara. Fakir itu maknanya muhtaj. Nah, muhtaj itu artinya butuh kepada yang lain. Itu hakikat diri-diri kita dan hakikat seluruh hamba Allah. Yang paling kuat di antara mereka, yang paling kaya di antara mereka tetap fakir. Tetap fakir di hadapan Allah, tetap fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu fuqara, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang al-ghani, zat yang maha cukup. Wal hamid, dan zat yang terpuji. Ada satu kaidah tuh ya, ada satu kaidah di dalam perkataan para ulama. Alladzi la yamlik la yu'ti, yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Betul Bu? Betul enggak? Alladzi la yamliku la yu'ti, yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Naam, alladzi la yamliku la yu'ti, yang tidak memiliki itu tidak bisa memberi. Ini kami lihat dulu ya pada diri orang-orang yang berilmu. Ketika ada seorang ustadz kabir, ya ustadz besar datang kepada kami di pondok, di lingkungan kami, kemudian diminta untuk memberikan muhadarah, memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan tausiah. Kebanyakan mereka mengatakan, anak harus berbicara apa di hadapan antum? Nah, anak harus berbicara apa di hadapan antum? Anak disuruh memberi nasihat, disuruh memberi wejangan, disuruh memberi tausiah, arahan. Bagaimana mungkin? Alladzi la yamliku la yu'ti, yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Itu min babi tawadhu. Itu bentuk ketawaduan. Nah, dan ini juga yang ditekankan oleh guru kami. Yang namanya guru itu wajib terus untuk belajar dan belajar. Kenapa? Guru itu pemberi. Apa yang hendak dia beri kepada muridnya kalau dia tidak memiliki? Maka di antara adab guru adalah an yakuna aliman wa an yakuna mualliman wa muta'alliman bin nafsil waqti. Ini apa? Ini adab seorang guru, guru agama. Itu dia an yakuna mualliman wa muta'alliman bin nafsil waqti. Dia harus menjadi pelajar, apa? Dia harus menjadi pengajar dan pelajar pada waktu yang sama. Dia mengajar dan dia juga terus belajar. Karena guru itu pemberi. Terus apa yang hendak dia beri kepada muridnya kalau dia tidak memiliki? Alladzi la yamliku la yu'ti, yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani dan Al-Mughni. Dia adalah zat yang maha cukup dan yang memberikan kecukupan. Kita adalah Al-Fakir, kita adalah zat yang kurang dan butuh kepada yang lainnya. Maka di antara adab seorang muslim, dia itu harus senantiasa meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apapun yang dia butuhkan, baik itu urusan dunia, apalagi urusan agama. Dia harus untuk meminta, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Nah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Kenapa? Ini manusia sombong, merasa dirinya berkecukupan. Nah, merasa dirinya berkecukupan. Dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak berdoa dan paling banyak permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta 4 hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah 4 hal tersebut, Bu? Hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Doanya gimana, Bu? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu yang pertama al-huda. Al-huda, al-hidayah, petunjuk. Kedua at-tuqa. At-tuqa itu artinya adalah at-taqwa, ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, kesucian. Ya, kesucian, keterpeliharaan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang kelima dan keempat adalah al-ghina, kecukupan. Kemudian doa untuk agar dimudahkan melunasi hutang bagaimana? Allahumma khfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma khfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan yang halal darimu. Apa? Berilah aku kecukupan dengan apa yang Engkau halalkan, agar aku tidak merasa butuh kepada apa yang Engkau haramkan. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dan berilah aku kecukupan dengan karuniamu, agar aku tidak merasa butuh kepada selain. Nah, itu yang pertama, Bu, ya. Kullu syai'in ilaihi faqirun. Segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemarin, wa kullu amrin alaihi yasirun. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kesempurnaan qudrahnya. Nah, seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan qudrahnya, kesempurnaan kuasanya, kesempurnaan kemahakuasaannya. Nah, atau kesempurnaan kemahamampuannya. Jadi kuasa Allah, kemampuan Allah itu sempurna, maka seluruh urusan itu mudah baginya. Semudah apa urusan itu, Bu, bagi Allah, Bu? Bu, seluruh urusan mudah bagi Allah. Semudah apa, Bu? Semudah mengucapkan kalimat kun, ya. Nah, seluruh urusan itu mudah dan bahkan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, semudah mengucapkan satu kalimat saja, yaitu mengucapkan kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala apabila Dia menghendaki sesuatu apapun itu. Ya, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala apabila Dia menghendaki sesuatu apapun itu, ayaqula lahu kun fayakun. Cukup baginya hanya sekedar mengucapkan jadi, maka jadilah apa yang dikehendakinya.
Langit yang 7 lapis itu, Bu, Allah ciptakan dengan satu ucapannya kun. Bumi yang segini luasnya ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan kalimat kun. Jin dan manusia, surga dan neraka, daratan dan lautan, kemudian gunung dan sungai-sungai, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kalimatnya kun fayakun. Nah, dan kemarin Syekh Hafizahullah Ta'ala juga membawakan surah Luqman ayat yang ke-28. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran betapa segala sesuatunya itu mudah baginya. Apa kata Allah? Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian setelah kematian kalian bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti menciptakan satu jiwa saja dan membangkitkan satu jiwa saja. Allah yang menciptakan seluruh manusia. Nah, Allah yang menciptakan seluruh manusia dan itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah, sama mudahnya seandainya dia hanya menciptakan satu manusia saja. Dan Allah yang akan membangkitkan seluruh manusia. Itu mudah bagi Allah membangkitkan mereka semuanya. Sama mudahnya seandainya dia hanya membangkitkan satu jiwa saja. Jadi semuanya itu mudah bagi Allah. Nah, semuanya itu mudah bagi Allah. Dan ini berarti ini tidak berlaku bagi makhluk ya. Ini nanti kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Kita tunda dulu. Kemarin kita sudah menyebutkan bahwasannya la sahla illa ma ja'alahu Allahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu taysira fi kulli syai'. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam segala sesuatunya. Nah, mintalah kalian kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatunya hatta syai'in bin na'ali, sampai pun untuk urusan tali sendal yang putus. Tali sendal putus, tali sendal putus itu sesuatu yang remeh itu dalam pandangan manusia. Nah, sehingga kemudian manusia untuk menyelesaikannya kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Padahal apapun. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu in lam yuyassirhu Allahu lam yatayassar. Fa innahu in lam yuyassirhu Allahu lam yatayassar. Karena urusan apapun itu tidak akan mungkin menjadi mudah kecuali jika dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita orang beriman yang ngaku bertauhid itu wajib menyandarkan seluruh capaian-capaian kita, seluruh prestasi-prestasi kita, kesuksesan-kesuksesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disandarkan kepada kecerdasan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita. Enggak ada itu, Bu. Orang yang masih menyandarkan keberhasilannya, capaiannya kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah, ini manusia sombong. Salah satu sebabnya karena dia tidak mengenali Rabb-Nya Subhanahu ta'ala. Berhasil dia belajar, dia berpikir itu karena kecerdasannya. Oke, itu karena kecerdasannya. Yang ngasih dia kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil dia di dalam bisnisnya, dia pikir itu karena kehebatannya. Oke, katakanlah dia hebat. Siapa yang beri dia kehebatan? Allah. Maka harusnya seluruh capaian, seluruh prestasi itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar orang-orang yang bertauhid, kalau benar Tuhan kita Allah. Nah, kita sandarkan seluruh keberhasilan kita kepada Allah. Kalau seperti itu keadaannya, Bu, tak ada orang yang sombong, Bu. Nah, kalau seperti itu keadaannya, tidak akan ada orang yang sombong. Apa yang mau disombongkan? Nah, apa yang mau disombongkan? Maka bukanlah kita yang hebat, tetapi Allah yang memberi kemudahan kepada kita.
Kemudian di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah agar kita senantiasa barok. Barok itu berlepas diri. Berlepas diri min haulika min haulina wa quwwatina. Berlepas diri dari daya dan kemampuan kita. Berlepas diri dari kekuatan dan kehebatan diri kita. Bagaimana ucapannya, Bu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Nabi sepantasnya diperbanyak oleh orang yang beriman kalau dia merasakan ada beban, ya. Dia merasakan ada beban dalam kehidupannya, apapun itu. Penyakitnya misalnya, atau kesulitan ekonominya misalnya, atau masalah rumah tangganya misalnya, masalah anak-anaknya misalnya, atau masalah hubungannya dengan sesama manusia, dengan teman dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Idza kasurat humumuka, apabila kegundahanmu, kegalauanmu itu sedemikian banyaknya, kesedihanmu itu sedemikian banyaknya, fa'akthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah olehmu untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu akan memberikan kekuatan, Bu. Tapi dengan catatan kita paham apa maknanya. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah nggak paham maknanya, ya kurang bermanfaat. Maknanya adalah kita meyakini ternyata memang tak ada yang mudah kecuali apa yang dipermudah oleh Allah. Nah, kita gagal, kita terpuruk. Nah, itu disebabkan karena kita tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kullu amrin alaihi yasirun. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila syai'in, dia Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada apapun juga dan kepada siapapun juga. Selesai, Bu ya. Ini 3 poin. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun juga dan siapapun juga. Setelah itu beliau menutup perkataannya dengan surah Asy-Syura, dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah kita sebutkan, Bu. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diukur dengan ukuran-ukuran yang ada pada makhluknya. Tidak boleh dibatasi dengan batasan-batasan yang ada pada makhluknya, karena memang dia tidak seperti makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda seutuhnya dengan makhluknya. Allah tidak seperti manusia, tidak seperti kita, tidak seperti malaikat, tidak seperti jin, dan tidak seperti apapun di antara makhluk-makhluknya. Dia berbeda seutuhnya dengan seluruh makhluknya. Maka batasan dan ukuran yang ada pada makhluk itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia tidak seperti makhluknya. Dia berbeda seutuhnya dengan makhluknya. Ukuran para makhluk itu tidak berlaku baginya. Di antaranya yang barusan disebutkan oleh penulis. Apa itu, Bu? Nah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia tidak butuh kepada siapa-siapa. Nah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak butuh kepada siapa-siapa. Dia tegak dengan sendirinya dan semuanya itu butuh untuk ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tempat bersandar dan bergantung segala sesuatunya, sedangkan dia sendiri tidak bersandar dan tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Nah, kemarin sudah kita berikan analogi. Sudah kita berikan analogi untuk ukuran yang ada pada makhluk dan itu tidak berlaku bagi Allah. Gimana kemarin, Bu? Contohnya, misalnya ada seorang penggembala yang menggembala onta.
Mana lebih mudah dia mengembala 5 ekor onta dengan 50 ekor onta, Bu? Mana yang lebih mudah dan lebih ringan? 5 atau 50? Hah? Seorang penggembala yang biasa menggembala onta, baginya menggembala 5 ekor onta dengan 50 ekor onta lebih mudah mana? 5. Dan lebih ringan yang 5. Berarti 50 lebih berat dan lebih susah. Nah, itu ukuran apa? Ukuran makhluk. Itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan seluruh manusia itu ringan, sama ringannya dibandingkan ketika dia hanya menciptakan satu manusia saja. Maka apa yang berlaku bagi manusia itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita ada yang ringan, ada yang berat, ada yang susah, ada yang mudah. Itu kita. Sementara bagi Allah seluruhnya ringan dan seluruhnya mudah. Nah, kemudian bagi kita ada yang nyata dan ada yang gaib. Itu bagi kita. Bagi Allah seluruhnya mudah. Kemudian kita ini ada permulaannya dan akan ada kesudahannya. Allah itu bila bidayatin bila wala nihayatin. Allah itu ada tanpa ada permulaannya dan akan tetap ada tanpa ada kesudahannya. Apa yang berlaku bagi makhluk itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memang berbeda dengan seluruh makhluknya. Maka akan mudah nanti bagi kita untuk menerima berita dari Allah dan dari Rasulnya ketika diberitakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Nah, tidak seperti musyabihah maupun mu'attilah yang gagal di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah di mana, Bu? Allah di mana? Allah di mana, Bu? Di atas Di atas. ar, Di atas siapa? di Di atas atas ar. seluruh makhluknya. Maka Ahlus Sunnah tidak akan mempermasalahkan atau bertanya seperti orang yang kurang akalnya. Kalau Allah di atas mana? Di atas Nusantara, di atas India, Cina, Jepang, Korea. Allahu Akbar. Berarti dia telah mengukur Allah dengan ukuran makhluknya. Dia telah membatasi Allah dengan batasan makhluknya. Ya Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, tidak ada hubungannya ya dengan atas dan bawahnya bumi. Nah, batas atas dan bawahnya bumi, atas dan bawahnya langit itu tidak berlaku bagi Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, begitu juga ketika dikatakan di sini dikatakan ya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini. Nah, makanya kemarin sudah kita sebutkan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Lumatul I'tiqad. Wa kullu ma khatara bil bali min sifatillahi fa huwa bi khilafihi. Semua yang terbayangkan di pikiran kita, terhayalkan di hati kita tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita sempat membayangkan Allah itu demikian dan demikian, apa yang kita bayangkan itu salah dan wajib kita ingkari. Nah, wajib kita ingkari. Allah tidak seperti yang kita hayalkan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kemudian wa huwas samiul basir dan dia adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Di awal surat Bu, Allah Subhanahu wa taala meniadakan keserupaan antara dirinya dengan makhluknya. Di akhir surat Allah, di akhir ayat Allah menetapkan dua di antara sekian banyak sifatnya, yaitu mendengar dan melihat. Berarti pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Tidak ada kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk kecuali dari sisi nama dan makna. Kita mendengar, Bu? Iya, Allah mendengar. Terus samakah pendengaran kita dan pendengaran Allah? Tidak. Kecuali sekedar sama-sama mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Samakah penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tidak. Kecuali hanya sekedar sama-sama melihat. Yang sama itu nama dan maknanya, Bu. Ya, pada Allah itu disebut dengan mendengar dan melihat. Pada kita disebut dengan mendengar dan melihat. Mendengar itu maknanya apa, Bu? Apa makna mendengar, Bu?
Idrakus saut, menangkap suara. Kita mendengar itu karena kita menangkap suara. Allah mendengar ya sama, Allah menangkap suara. Tetapi pendengaran dan penglihatan kita tidak ada kesamaannya dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau mendengar itu artinya idrakus saut, menangkap suara. Kalau melihat menangkap apa, Bu? Menangkap objek, menangkap gambar. Ya. Makanya kalau gelap gulita, apa yang bisa dilihat, Bu? Nggak ada gambar, tidak ada objek yang bisa ditangkap. Ya sama, Allah itu ketika melihat berarti Allah menangkap objek, menangkap gambaran. Tetapi tidak akan ada persamaan antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Maka sifat Allah dengan sifat makhluk tidak ada kesamaannya sama sekali kecuali dari sisi apa? Nama dan maknanya saja. Nah, selesai, Bu, ya? Dari ayat yang mulia ini, maka kesimpulan madhab yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan oleh para ulama, isbatun bila tasbihin wa tanzihun bila ta'tilin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakannya dengan sifat makhluknya. Ya, kita tetapkan sifat Allah. Allah mendengar, iya. Allah melihat, iya. Allah turun ke langit dunia, iya. Allah datang di ursatul kiamah nantinya, iya. Allah berbicara, iya. Kita tetapkan sifat-sifat itu tanpa kita samakan dengan sifat makhluknya. Kemudian yang kedua, tanzihun bila ta'tilin. Kita mensucikan Allah dari diserupakan dengan makhluknya tanpa menolak atau mengingkari sifat-sifatnya. Ya, nanti akan kita teruskan sebagiannya pada pembahasan berikutnya. Selesai, Bu, ya. Setelah itu penulis mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Ini udah beda pembahasannya, Bu. Ini penulis sudah masuk ke pembahasan takdir. Nah, sudah masuk ke pembahasan takdir dan dahulu kita sudah sempat membicarakan permasalahan takdir. Masih ingat, Bu, ilmunya, Bu? Hah? Masih ingat kemarin pembahasan tentang takdir? Enggak, dikit. Di sini penulis mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Berarti ilmu Allah mendahului penciptaan Allah terhadap makhluknya. Sudah kita pelajari, Bu, ya, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Yang pertama mengimani apa, Bu? Mengimani ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi. Kemudian bagaimana seandainya terjadi. Ini yang pertama harus kita imani, yaitu mengimani ilmu Allah. Dan yang kedua mengimani apa? Alkitabah, penulisan ketentuan takdir seluruh makhluk sebelum penciptaannya. Jadi apa yang Allah takdirkan itu, Bu, Allah tulis di dalam kitabnya yang bernama Lauhul Mahfuz. Ilmu Allah tentang makhluknya itu Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga kita mengimani iradatullah atau masyiatullah. Mengimani kehendak Allah. Yang dia kehendaki itulah yang akan terjadi dan terwujud. Yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi dan tidak akan terwujud. Baru yang terakhir kita mengimani penciptaan Allah atas segala sesuatunya. Yang ada dan yang terjadi itu adalah ciptaan Allah, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Bu, tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita urut dari belakang, berarti kita meyakini segala sesuatunya dicipta oleh Allah. Yang Allah cipta itu adalah apa yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendakinya untuk diciptakannya itu sudah tertulis di dalam kitabnya. Apa yang ada di dalam kitabnya sudah terlebih dahulu ada di dalam ilmunya. Nah, dan ilmu Allah itu ada sejak kapan, Bu? Sejak zaman
azali, sejak zaman yang tanpa permulaan. Contohnya begini, Bu. Langit ada berapa lapis, Bu? Bu, langit ada berapa lapis? 7. Tahu dari mana, Bu, 7, Bu? Allah yang memberitahukannya kepada kita, walaupun kita belum pernah melintasi ini. Kenapa langit itu ada, Bu? Kenapa langit itu ada, Bu? Karena diciptakan oleh Allah. Iya. Kenapa Allah menciptakannya? Karena dia menghendaki. Kehendak Allah itu sudah ditulis di mana? Di dalam kitabnya, di dalam Lauhul Mahfuz. Dan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah terlebih dahulu ada di dalam ilmunya. Nah, sudah ada di dalam ilmunya. Di sini, Bu, penulis ketika membahas permasalahan takdir, beliau memulai dengan pembahasan tentang ilmu Allah. Beliau mengatakan khalaqul khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Berarti sebelum makhluk itu ada, Allah sudah tahu belum kalau makhluk itu akan ada? Tahu tidak, Bu? Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Berarti sebelum makhluk itu dicipta, ilmu Allah sudah ada? Sudah. Ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat, Bu, siapa yang pertama kali melontarkan paham Qadariyah, pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali melontarkan paham Qadariyah, pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi, berarti dia orang Kufah. Kufah itu ada di mana? Ada di negeri mana Kufah? Ada di negeri Irak, Nah, ada di negeri Irak. Itu yang pertama kali apa? Pertama kali melontarkan ide atau pemikiran Qadariyah, pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Dia sendiri mati bersama dengan Al-Hadad bin Affan. Dia sendiri mati bersama dengan Abul Ash'ad Al-Thaqafi. Abul Ash'ad Al-Thaqafi itu seorang pemberontak yang memberontak pada zaman ketika yang menjadi gubernur Irak adalah Al-Hadad bin Yusuf As-Saqafi. Begitu, Bu, akhir dari kehidupan ahlu bid'ah itu biasanya akhir kehidupannya tidak baik. Itu yang pertama kali mengajarkan paham Qadariyah. Dia sendiri mati bersama Abul Ash'ad As-Saqafi pada peristiwa pemberontakan terhadap siapa tadi? Al-Hadad bin Yusuf As-Saqafi. Nah, kemudian ajarannya ini diteruskan dan dipopulerkan oleh muridnya yang bernama siapa? Yang bernama sebentar. Dailan Ad-Dimashqi. Dailan Ad-Dimashqi. Atau sebelum itu, yang pertama kali melontarkan atau mengucapkan pemikiran Qadariyah tadi siapa? Ma'bad Al-Juhani. Dia ini orang Kufah dan pernah menuntut ilmu, pernah duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian dia menyempal dari gurunya, Bu. Nah, menyempal dari gurunya dan ujung-ujungnya dia memiliki pemahaman yang menyimpang seperti itu. Kemudian muridnya Ghailan Ad-Dimashqi itu sempat bertaubat pada masa kepemimpinan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala. Ketika Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah, Ghailan Ad-Dimashqi ini sempat menyatakan taubatnya di hadapan khalifah. Tetapi setelah khalifah meninggal dunia, dia kumat lagi. Jadi kemungkinan taubatnya di hadapan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu cuma pura-pura saja.
Dan kemudian dia dihukum mati oleh pengganti Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik. Ini Bu, paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini kata para ulama adalah bid'ah yang paling buruk yang pernah muncul di dalam dunia Islam. Ya, sejelek-jelek bid'ah adalah bid'ah Qadariyah. Dan Qadariyah ini sudah pernah disebut oleh Nabi, Bu. Sudah pernah disebut oleh Nabi. Ibu masih ingat kaum muslimin ini terpecah menjadi berapa firqah, Bu? 73 kan? Ada yang namanya pernah disebut oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan Syiah, Ahmadiyah gitu, pernah nggak, Bu? Nggak pernah kan? Tetapi ada satu sekte yang sudah pernah disebutkan oleh Nabi, yaitu sekte Qadariyah, Bu. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya, tapi Syekh Al-Albani itu termasuk yang mensahihkannya di dalam Al-Mishkah. Nabi mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu para pengingkar takdir itu, dan ketika itu belum ada. Semasa Nabi masih hidup tidak ada orang yang mengingkari takdir. Tapi Nabi tahu akan ada orang yang mengingkari takdir. Nabi mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Al-Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Nah, in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk. Nah, kalau mereka sakit jangan kalian jenguk. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan kalau mereka itu mati kalian jangan menghadiri jenazahnya. Ini berarti vonis kafir dari Nabi kepada orang-orang Qadariyah. Nabi mengatakan Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ibu pernah dengar tentang majusi, Bu? Apa itu majusi? Hah? Kenapa dengan majusi? Apa yang Ibu tahu tentang majusi? Penyembah? Penyembah api ya? Nah, penyembah api. Masih ada sampai sekarang mereka? Masih ya, terutama di Iran dan di beberapa tempat di Irak. Tapi bukan masalah penyembah apinya, Bu ya. Yang menjadi pembahasan di sini, kenapa Nabi menyamakan orang-orang Qadariyah dengan Majusi? Majusi itu, Bu, menetapkan adanya dua Tuhan. Ya, Majusi menetapkan adanya dua Tuhan. Ada Tuhan alam gelap dan ada Tuhan alam terang. Ada Tuhan kebaikan dan ada Tuhan keburukan. Jadi menurut mereka kebaikan itu ada Tuhannya sendiri, keburukan itu ada Tuhannya sendiri. Dan kedua-duanya mereka sembah. Tuhan kebaikan disembah karena diharapkan kebaikannya. Tuhan keburukan disembah karena ditakuti keburukannya. Itu Majusi. Terus apa persamaan dengan Qadariyah? Qadariyah itu, Bu, ya, sadar atau tidak sadar mereka menetapkan adanya dua Tuhan. Pertama Allah sebagai pencipta mereka, dan yang kedua mereka sebagai pencipta amalan mereka. Karena inti dari paham Qadariyah, paham yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka mengatakan annal insana mustaqilun bi amalihi. Manusia itu mustaqilun. Mustaqilun, Bu, istaqalla yastaqilu istiqlal. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal. Apa itu Istiqlal, Bu? Istaqalla yastaqilu artinya bebas merdeka. Berarti Masjid Istiqlal masjid kemerdekaan. Nah, orang-orang Qadariyah mengatakan manusia itu mustaqilun bi amalihi. Manusia itu merdeka, manusia itu bebas, manusia itu otonom dengan perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna amalahu yasduru min iradatihi wa qudratihi. La yata'allaq bi qadarillahi. Mereka mengatakan perbuatan manusia itu muncul dari kehendaknya dan kemampuannya. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu setuju dengan ucapan seperti ini, Bu? Hah? Manusia itu merdeka dengan amalannya, gak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan manusia itu bersumber dari kehendak dan kekuatannya, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Ibu setuju? Ini kufur, Bu. Berarti manusia menjadi Tuhan untuk amalannya.
sendiri. Makanya mereka dikatakan seperti Majusi. Mereka menetapkan Allah sebagai pencipta mereka dan mereka menetapkan diri-diri mereka sebagai pencipta amalan mereka. Sementara Allah mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amalan kalian. Nah, terkait dengan masalah takdir ini, insya Allah kita lanjut, kita ulang dari awal pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan beberapa peristiwa yang sedang terjadi atau barusan terjadi di negeri ini, Bu. Seperti peristiwa runtuhnya pesantren di mana, Bu? Di mana runtuhnya pesantren, Bu? Di Jawa Timur, Bu, ya? Nah, qadarullah katanya, Bu, ya. Pesantren runtuh, takdir Allah. Indonesia merdeka karena perjuangan kiai mereka. Ini curang, Bu. Nikmat Allah diklaim sebagai prestasinya, kesalahan diri sendiri dilabeli dengan takdir Allah. Ini orang kalau tidak memahami permasalahan takdir dengan baik seperti ini, dia bisa terjatuh ke dalam ucapan-ucapan yang itu merupakan kekufuran. Dia punya prestasi, dia punya pencapaian, itu diklaim sebagai prestasinya. Tapi dia tertimpa musibah, kemudian dia cap itu sebagai takdir Allah. Kita tidak mengingkari itu takdir Allah. Tetapi takdir itu kan urusan Allah. Bagian manusia adalah berikhtiar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya mereka itu sudah berbuat seperti yang dituntunkan syariat atau tidak. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, kita cukupkan. Dan kalau ada yang dipertanyakan untuk pertemuan kali ini dipersilakan. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tutup. Kita bikin hadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga orang tua Ustadz dan juga guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu fi mizani hasanatik ahsanallahu ilaiki wa kataballahu ilaiki. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Ahbab Fillah dan media partner yang sudah menghadiri kajian tauhid yang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu kita semua. Dan tidak lupa pula jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim Musyrifah Syifaul Qulub. Kami mohon maaf dalam penyelenggara kajian ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.